Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang alat pembatas dan pengukur. Sebelumnya, kepada anak-anak muridku sekalian, semoga dengan pembelajaran di rumah ini tetap bersemangat dan tidak mengurangi manfaatnya buat kalian, dan semoga siswa-siswa kelas 10 ini selalu diberikan kesehatan. Amin. Baik, akan kita segera mulai. Yang pertama itu alat pembatas. Sebenarnya pembatas ini agak terlalu asing ya. Pembatas ini sebenarnya adalah pemutus atau sebagai pembatas, di mana harus seperti layaknya stop kontak. Stop kontak juga merupakan pembatas dari sebuah komponen alat listrik. Nah, pembatas ini bisa berguna sebagai proteksi ataupun sebagai pemutus seperti biasa kayak stop kontak. Nah, ada beberapa jenis-jenis pengaman dalam instalasi listrik, yaitu ada MCB, Miniature Circuit Breaker, ada RCD, Residual Current Device, Metal Surge Arrestor itu perangkal petir, dan saklar isolasi itu seperti saklar biasa. Oke, kita lanjut. Bahasan yang lebih detail lagi, MCB itu menggunakan berfungsi untuk mengamankan kabel terhadap beban lebih dan hubung singkat. Jadi biasanya kan MCB ada di kWh meter. Nah, ini untuk memutus ya, ada konsleting atau hubung singkat. Yang kedua itu RCD, Residual Current Device. Fungsinya untuk aplikasi yang hanya membutuhkan pengaman terhadap kontak langsung dan tak langsung serta bahaya api. Jadi ini fungsinya untuk jika suatu arus pada sebuah aliran listrik itu menjadi berlebih karena konduktornya yang tidak normal. Nah, yang kemudian akan menjadi beban lebih tersebut menyimpang dari kapasitas kabelnya, kemudian terjadi panas. Nah, RCD ini yang akan nanti memutus. Nanti kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya ada LT Surge Arrestor. Ini sebagai pengaman perangkap petir yang fungsinya untuk mengalirkan langsung ke aliran grounding. Yang keempat ada saklar isolasi, yaitu menutup atau membuka seperti penutup sirkuit saat berbeban. Jadi biasanya tuh ada MCB, setelah di MCB itu ada saklar isolasi. Nah, itu urutannya. Nah, cara pemasangan MCB ini biasanya ada di sebuah box panel. Nah, box panel itu ada reelnya. Nah, di situ bisa tertata dengan rapi sesuai dengan SOP dan bagaimana supaya mengklasifikasikannya itu mudah. Jadi suatu saat kita butuh dengan box panel tersebut, mudah untuk menghafalkannya, ini mana yang dari MCB, mana nanti ada yang ke grounding, ada yang ke saklar isolasi tadi. Nah, MCB di sini ada gambarnya. Nah, gambar ini ada spesifikasinya. Arus maksimal itu terlihat 60 ampere, kapasitas breaking itu 6000 ampere, dan kelas energi ini kalau di MCB itu ada 1, ada 2, ada 3. Nah, semakin tinggi angkanya berarti semakin baik. Tegangannya itu bisa dipakai dari sekitar 230 volt sampai 400. Nah, itu untuk SMB yang ada di gambar. MCB itu banyak lagi sesuai dengan aplikasinya. Nah, MCB ini bekerja untuk memutuskan hubungan listrik, yaitu memanfaatkan panas yang dihasilkan dari aliran listrik
sesuai dengan beban listrik yang digunakan, karena pada bagian kontak MCB tersebut terdapat bimetal. Bimetal ini akan terputus kontaknya jika panasnya cukup. Jadi biasanya konsleting itu disebabkan karena memang panas. Nah, bimetal ini yang memanaskan. Nah, ketika panas itu cukup untuk memuai bimetal tersebut, maka sambungannya akan terlepas dan terjadi pemadaman. Selanjutnya MCB ini biasanya seperti yang tadi bilang, dia ada di setiap kWh meter. Ya, itu aja sih untuk MCB, karena itu sifatnya sebagai pengaman ya, kurang lebih. RCD, Residual Current Device. Nah, seperti yang tadi bilang, RCD ini untuk proteksi dalam instalasi listrik yang berfungsi mendeteksi ketidakseimbangan antara konduktor mengalir arus listrik dan konduktor. Maksudnya adalah ketika kapasitas dari aliran listrik itu misal kita katakanlah 10, nah kemudian konduktor yang dia akan menjadi beban itu misal lebih dari 10, bisa 15, bisa 20 bahkan. Nah, itu berarti ada over dari kinerja arus listrik sendiri yang menggunakan karena kapasitasnya itu kurang dari kinerjanya, maka akan terjadi panas, akan terjadi arus berlebih. Nah, arus berlebih ini akan nanti dialirkan ke ground oleh RCD. Jadi RCD ini bekerja ketika ada arus yang menyimpang dari konduktornya. Nah, uniknya RCD ini sebenarnya bisa untuk ketika kalian kesetrum nih, kalian ibarat ada aliran listrik yang langsung ke tubuh kalian. Nah, RCD ini langsung mendeteksi, wah ini kok konduktornya berlebih. Nah, itu harus memutus. Itu ada kemungkinan kalian tidak akan kesetrum. Nah, tapi resiko kemungkinannya berkurang, cuman resikonya tetap ada. Jadi kalian jangan coba-coba lah. Kemungkinannya turun, tapi resiko tetap ada karena ketelitian dari alat ini di bawah 1 detik. Di detik pertama ketika kesetrum pun itu sudah berasa kalau misalnya arus dan tegangannya tinggi. Makanya ini walaupun memang kemungkinan berkurang, tapi tidak layak loh untuk menjadi sebuah pengaman untuk ke manusia. Ini untuk pengaman di instalasi listrik saja. Nah, RCD ini juga dapat memonitor jumlah arus listrik yang mengalir melalui kabel fasa dan kembali melalui kabel netral. Besaran arus yang datang dan kembali harusnya seimbang. Nah, tadi saya bilang seimbang, itu kata kuncinya. Kalau nggak seimbang berarti RCD ini akan mengalirkan arus ke grounding. Jika terdapat arus bocor karena kesalahan atau kerusakan keseimbangan, terdeteksi RCD segera memutus arusnya, akan memutus arusnya sebelum kerusakan atau cedera terjadi. Kerusakan itu misalnya untuk motor, jika arusnya berlebih maka motor itu akan panas dan bisa kerusakan di dalamnya, dan seperti juga tadi manusia. RCD ini didesain untuk memberi perlindungan dari tersengat listrik yang bisa memutuskan listrik dalam waktu yang sangat singkat, 200 sampai 40 milisecond, itu di bawah 1 detik, menjaga agar risiko tidak sampai bahaya. Jadi komponen listrik yang mendukung dari sebuah instalasi listrik ini, ketika ada masalah, RCD ini akan memutuskannya dan tidak terjadi kerusakan yang parah. Namun RCD ini tidak bisa menerima insiden hubung singkat, karena itu dilengkapi MCB yang tadi. Jadi RCD ini hanya memutus jika ada ketidakseimbangan dari arus dan konduktor. Nah, yang selanjutnya ada surga arrestor. Arrestor ini
merupakan peralatan yang menyerupai kapasitor difungsikan untuk memotong dari tegangan surga atau paku. Biasanya kan kalau grounding tuh ada paku ke dalam tanah, nah itu nama lainnya, dan melepaskan tegangan lebih ke grounding. Nah, surgareser ini adalah untuk membantu ada arus atau tegangan yang berlebih ke grounding. Prinsip kerja dari arrestor ini mengamankan jaringan kelistrikan dan data dari bahaya sengatan petir tanpa harus memutus jaringan saat boom. Jadi kalau tadi ada RCD, ada MCB, itu semuanya tentang memutus jaringan, ada gangguan memutus, jadi semuanya aman. Nah, surgareser ini yang membuat jika ada sengatan, ada faktor listrik dari luar ini, tetap listrik itu tetap terjaga karena ada surgareser ini yang langsung ke ground. Jadi hubung singkat, terus overheat dari gara-gara ketika tidak seimbangan konduktor itu menjadi sebuah level selanjutnya, karena pertahanan yang harus dilalui oleh gangguan ini ada di arrestor, yaitu untuk mengarahkannya ke grounding terlebih dahulu. Jika memang ini tetap berlebih dan tidak mampu, maka ada RCD tadi. Nah, prinsip kerjanya itu di saat ada tegangan petir yang masuk ke sebuah jaringan kabel, arrestor petir akan membuang tegangan lebih akibat petir saluran ke hubungan grounding. Strukturnya material dari arrestor ini terdiri dari dua buah lempeng logam, yaitu didekatkan dengan atau tanpa material elektrikum. Untuk lempeng pertama dihubungkan ke jalur kabel dan diamankan ke lempeng kedua di grounding di tempat pelepasan tegangan lebihnya. Jadi ini ada yang satu memang ke grounding yang ada pada komponen listriknya, satu itu ke dalam tanah. Nah, ini ada instalasinya. Untuk di zaman modern ini kita pakai yang diagram yang kedua, yang di bawah ya. Untuk di atas itu udah tidak lama, karena akhir-akhir ini banyak panel-panel yang sudah tidak menggunakan yang seperti itu untuk pemasangan fasa listrik. Nah, ada di sini netral dan grounding terpisah, itu bedanya. Karena grounding ini sudah tergabung di fasa, kemudian ke grounding sendiri ada yang tadi surgareser itu yang di bawah. Nah, kalau sebelumnya itu masih nyatu sama netral, dimana yang tadi untuk fasa dan netral itu ada kelompoknya sendiri. Siapa ya? Itu tadi RCD. Nah, itu bagiannya RCD, dan kita di sini kalau untuk surgareser ini hubungannya dengan fasa listrik dengan ground. Bisa dilihat diagramnya seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Selanjutnya mungkin ada alat pengukur ya, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tugas kalian untuk pertemuan ini adalah merangkum yang tadi sudah disampaikan dan berikan contohnya di kehidupan sehari-hari. Dan untuk pertemuan selanjutnya, yaitu tentang alat ukur, kalian juga meresum dari beberapa alat ukur yang kalian ketahui dan bagaimana prinsip kerjanya dan bagaimana cara pengukurannya. Mungkin itu ya, nanti semua tugas itu semua resume itu kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.